Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Intan Waalaikumsalam. Sulitonga SPOG MKes. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang postpartum dengan retensio urin. Langsung saja kepada pemateri, saya persilahkan kepada pemateri pertama. Definisi retensio urin postpartum adalah ketidakmampuan berkemih secara spontan atau dapat berkemih spontan dalam waktu 6 jam setelah persalinan dengan volume residu urin lebih dari 200 ml. Jika tidak diketahui dan tidak segera ditangani, RUPP dapat menimbulkan dampak klinis seperti peregangan kandung kemih berlebihan sehingga menyebabkan gangguan persarapan dan atonia otot destrusor yang akhirnya mengakibatkan gangguan berkemih. Retensio urin dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu akut. Dikatakan retensio urin postpartum akut jika pasien tidak mampu mengeluarkan urin lebih dari 24 jam secara mendadak tanpa rasa nyeri dan memerlukan kateterisasi yang hasilnya paling sedikit 50% dari kapasitas sistometri maksimum. Yang kedua, kronik. Retensio urin kronik adalah kegagalan pengosongan kantung kemih dan memiliki volume residu urin 50% kapasitas sistometri maksimum. Selanjutnya, etiologi. Secara umum, retensio urin postpartum dapat disebabkan oleh trauma intrapartum, riwayat persalinan dengan vakum, partus lama, laserasi jalan lahir, refleks kejang sepingar uretra, hipotonia selama hamil dan nifas, ibu dalam posisi tidur terlentang, peradangan, umur yang tua. Manifestasi klinis. Ketidaknyamanan daerah pubis, distensia kandung kemih, kesulitan untuk berkemih, sering berkemih sedikit-sedikit dengan pengosongan kandung kemih yang tidak sempurna, adanya residu urin lebih dari 100 cc, pancaran urin melemah, intodesia atau menetes. Patofisiologi. Retensio urin pas postpartum dapat terjadi akibat edema periuretra, laserari, obstetrik, atau desensitivitas vesika urinaria oleh anestesi epidural. Pada persalinan dengan tindakan bedah obstetri sering dijumpai retensio urin postpartum, luka pada daerah perineum yang luas, hematoma, trauma saluran kemih bagian bawah, dan rasa sakit akan mengakibatkan retensio urin. Rasa nyeri yang hebat pada perlukaan jalan lahir akan mengakibatkan otot-otot dasar panggul mengadakan kontraksi juga sphincter uretra eksterna sehingga pasien tidak sadar menahan proses berkemih. Komplikasi yang mungkin terjadi akibat retensio urin yaitu pertama infeksi saluran kencing, kedua kerusakan ginjal, yang ketiga kerusakan kandung kemih. Penata laksanaannya yaitu bladder training. Yang pertama, kandung kemih mengembang dan dipasangkan kateter Foley selama 24-48 jam untuk menjaga kandung kemih tetap kosong. Selanjutnya, kateter dilepas, pasien harus dapat berkemih secara spontan dalam waktu 2-6 jam. Setelah berkemih secara spontan, kandung kemih harus dikateter kembali. Yang kedua yaitu hidroterapi. Untuk memperbaiki sirkulasi darah sehingga dapat memperbaiki fungsi jaringan dan organ, harus dilakukan rasionalisasi hidroterapi dengan air hangat dan rasionalisasi hidroterapi dengan air dingin. Contoh kasus, Nyonya S usia 25 tahun sudah melahirkan anak pertama 12 jam yang lalu di praktik mandiri bidan. Ibu mengatakan tidak bisa buang air kecil, kandung kemih penuh, dan terdapat nyeri tekan pada perut bagian bawah.
Untuk kasus ini, kelompok kami akan menunjukkan dialog kepada pemerannya. Saya persilahkan. Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam, Ibu. Gimana kabarnya? Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Ini Bu, saya ingin berkonsultasi mengenai kesulitan buang air kecil saya Bu Bid. Baik, Bu. Sebelum berkonsultasi, saya rekap data Ibu dulu ya. Maaf, dengan Ibu siapa? Saya Ibu Dinda. Umurnya berapa tahun, Ibu? 25 tahun Ibu. Melahirkannya tanggal berapa ya, Ibu? Saya melahirkan tanggal 18 Desember Bu Bid. Oke, baik. Gimana, Bu? Apa yang Ibu rasakan sekarang? Saya belum bisa buang air kecil, terdapat keinginan untuk berkemih tetapi tidak dapat berkemih dan terasa nyeri pada luka jahitan Bu Bid. Sebelumnya, proses persalinan Ibu apakah lancar? Sedikit lama saat mengedar karena sedikit kelelahan dan capek Bu Bid. Apa Ibu suka mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan tinggi protein? Makan Bu Bid, saya makan dengan nasi, sayur, dan lauk-lauk. Baik, biasanya minum air putih berapa kali seharinya, Bu? Saya minum 3 kali sehari air putih Bu Bid. Begini, Bu, saya jelaskan ya. Baik Bu Bid. Retensi urin merupakan ketidakmampuan seseorang untuk mengosongkan buli-buli hingga kapasitas maksimal terlampau. Penyebab terjadinya retensi urin karena partus lama, persalinan dengan vakum, dan laserasi jalan lahir. Dan persalinan vervaginam, baik persalinan dengan kekuatan sendiri atau tindakan yang akan mengakibatkan trauma pada uretra dan kandung kemih. Retensi urin bisa disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya yaitu infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih akan menyebabkan saluran kemih membengkak sehingga menghambat jalan keluarnya urin. Sampai di sini mengerti, Ibu? Oh gitu ya Bu Bidan, mengerti Bu Bidan. Jadi, saya akan melakukan kateterisasi untuk membantu Ibu mengosongkan kandung kemih yang penuh karena Ibu belum bisa melakukan BAK mandiri ya, Bu. Baik Bu Bidan. Yang perlu diperhatikan oleh ibu yaitu untuk menjaga kebersihan genitalia agar tidak terjadi infeksi setelah melahirkan dengan cara mencuci daerah vagina dengan menggunakan air mengalir dan mengganti pembalut setidaknya 3 kali sehari, mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang alat kelamin, dan ibu harus istirahat yang cukup pada siang hari minimal 1 jam, pada malam hari minimal 8 jam, dan memperbanyak minum air putih atau mineral minimal 3 liter atau 24 jam agar cairan yang masuk ke dalam tubuh banyak sehingga memberikan sensasi untuk merangsang keinginan untuk berkemih atau buang air kecil. Dan sebisa mungkin ibu melibatkan suami atau keluarga untuk memberikan dukungan dan membantu ibu selama masa nifas. Baik, kalau begitu saya akan mengikuti saran Bu Bidan. Alhamdulillah ya Bu, jika Ibu sudah mengerti apa yang saya jelaskan, jika Ibu mengalami keluhan kembali, bisa segera periksa lagi ya Bu. Baik Bu Bidan, terima kasih. Sama-sama.